Apa? Mau siapa dulu, Bu Oh, Nur, yang mau itunya? Bapak dulu? Oke tuh ya, Bapak aja dulu ya. Maksudnya yang nanyanya Bu Oh, Nur atau Bapak ini, Bu? aja dulu yang nanya. Kenapa? Ya, Oke, siap, siap, siap. mohon. Kita 15 menit ya, Bu Nur ya. Berarti Bu Nur Ini kok aku udah sampai ada berapa waktunya, ya? Pak. Iya, iya. Sampai jam 2 kurang 5 menit ya? Ya, Oh, ya udah nanti kalau itu dikasih ada syaratnya bunyi. gimana nih? Ada di, Dikasih syarat aja ya? ya. Oke, siap. Oke, 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 oke. Ya, Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur gimana? Sehat nih? Alhamdulillah, Pak. Aduh, tapi saya teh rada ini pusing, Pak. Pusing Alhamdulillah. kepala. Iya, Kepala pusing. Lagi musim Bu, di sini juga sama sih. Pusing kepala, pilek gitu ya, iya. meriang. Oke. Bu Nur, eh tapi kalau lihat dari raut mukanya Bu Nur ini lagi Iya, galau-galaunya Pak. ini. Aduh, saya Bener gak Bu Nur lagi galau? betul, Pak. Saya lagi galau ini, teh. Aduh, kemarin kan saya ikutan ini ya, Pak ya, tentang webinar peningkatan Mm-mm, skor rapot pendidikan gitu ya, tentang melalui penguatan literasi numerasi sekolah yang khusus sekolah PSP gitu. mm-mm, Nah, di situ ternyata mm-mm. rapotnya merah yang untuk literasi numerasinya begitu, Pak. Aduh, jadi makanya saya tes sampai sekarang masih pusing gitu karena merahnya itu. Oh Ya, jadi Bu Nur itu kepikiran rapot itunya ya merah di merah, Pak. Aduh, numerasinya gitu ya. ya. Jadi saya sebagai guru matematika merasa bagaimana gitu ya, Pak, melihat rapot merah seperti itu gitu ya, seperti orang tua kalau melihat rapot anak merah begitu ya, Pak ya. Jadi was-was apakah ada yang salah di saya begitu, apakah ada yang ini gitu ya, Pak ya, begitu. Iya, iya, iya. Jadi eh, mungkin dengan bicara hari ini saya bisa menemukan solusinya gitu ya, Pak ya, tentang bagaimana supaya rapot di sekolah saya ini meningkat begitu ya, Pak ya, begitu. Iya. Ya. Jadi nggak ada merah-merah lagi ya. Oh, gitu Pak. Aduh, merah. Bikin Jadi malu. merah itu menakutkan kayaknya. Oke Bu Nur kalau menurut Bu Nur nih Iya Pak. itu kan rapotnya ada merah-merah kayak gitu di numerasinya ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu nih Bu Nur, menurut Bu Nur nih hambatan-hambatan yang ditemui atau kendala apa yang ditemui di lapangan sehingga memungkinkan menyumbangkan nilai merah pada rapot nih, rapot Oh iya. mutunya. Kalau dilihat ya memang waktu sekolah kami ini walaupun PSP ya Pak ya, tapi kalau dilihat dari soalnya Mhm, apalagi sumatif ya Pak ya. Waktu tahun kemarin juga itu mhm, sumatifnya maksudnya teh soalnya belum masih masih apa ya, masih lot gitu Pak ya. Masih untuk kemampuannya masih apa mengukur kemampuan rendah begitu Pak. Jadi belum belum sepenuhnya hot, ada beberapa guru yang udah hot gitu, tapi memang terkendala dari kan kita tuh digital ya, pakai apa namanya teh, kalau pakai pakai handphone itu gitu, jadi sinyal berbenturan dengan sinyal, jadi kadang kalau soalnya banyak gambar banyak banyak soal begitu Pak, jadi sistemnya itu berat begitu Pak. Jadi walaupun kami sebagian maksudnya teh guru pengen nanti mengecek kemampuan numerasi anak teh sesuai dengan yang diinstruksikan gitu ya untuk soalnya hot begitu ya Pak ya, tapi ternyata sistem untuk aplikasi di soal itu apa namanya teh tidak mendukung gitu, belum mendukung untuk soal-soal hot gitu. Jadi kami ya walaupun mau jadi hot gitu ya, soalnya tetap masih ini aja gitu, hanya sebatas kemampuan rendah begitu. Dan juga sepertinya memang di guru-guru kami itu masih belum kreatif mungkinnya Pak ya, dalam menyampaikan materinya begitu ya, seperti itu. Jadi masih masih meraba-raba begitu ya. Jadi bagaimana ini kurikulum mereka itu gitu begitu Pak. Ya jadi kan kalau lihat soal AKM itu kan banyak pemikiran ya, Pak ya. Sedangkan memang di kami pembelajarannya memang belum belum sepenuhnya gitu.
untuk melakukan maksudnya seluruh guru gitu ya belum mengoptimalkan untuk berpikir kritis anak begitu Pak ya. Jadi di situ hambatannya begitu Pak. Ya, iya jadi kami memang di satu sisi pengen gitu numerasinya bagus gitu anak, tapi di satu sisi lain gitu kondisi kondisi sekolahnya sepertinya kurang-kurang mendukung gitu Pak. Jadi itu hambatannya begitu Pak. Jadi banyak faktor Iya, ya. banyak faktor Ternyata. begitu. Mm, Iya, 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 iya. Dari faktor gurunya mungkin, terus faktor iya, sarana prasarana tadi yang telah diungkapkan iya. oleh Dan juga Bunur Pak, gitu ya. Itu sudah maksudnya iya, ya selain itu gimana, juga Pak Bunur? ada faktor ini Pak, apa namanya teh faktor dari maksudnya inputnya ya inputnya ya dari anaknya mungkin begitu ya. Walaupun misalkan gurunya pengen ada guru yang pengen misalkan anaknya aktif, tapi ternyata memang anaknya dari awalnya memang harus 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 ditumbuhkan dulu rasa aktifnya begitu Pak ya. Begitu memang banyak-banyak faktor begitu Iya betul, di betul. kami itu seperti itu. Ya. Kalau menyikapi dari faktor hambatan yang sudah Ibu Nurah Hasanah paparkan nih, eh, kira-kira nih menurut Bu Nur, ada nggak ya strategi-strategi tertentu atau khusus gitu ya, menurut pemikiran Bu Nur yang memungkinkan diterapkan gitu Bu Nur, yang belum dicoba nih, yang mau Ya, yang terbesit di pikiran Bu Nur gitu, kira-kira iya, apa gitu ya yang akan saya lakukan? saya akan mencoba berkoordinasi ya Pak ya, sama kan ini kelas 8 ya, sedangkan saya ngajarnya kelas 7 begitu. Jadi saya koordinasi dengan guru-guru kelas 8 untuk bagaimana cara meningkatkan numerasi gitu ya Pak. Kemudian juga mungkin dalam kan di kita itu kalau tahun kemarin itu ada di sesi ya Pak ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 begitu ya. Jadi karena sesi kemarin itu masalahnya juga dari sesi 3 itu banyak anak yang pulang. Jadi yang mengerjakan Hmm, sesi tiganya dikerjakan sama sesi 2 begitu Pak. Jadi kemungkinan anak hmm, yang sesi 3, mengerjakannya sesi 3 itu jadi supaya begitu ya mengerjakannya. Jadi mungkin nanti di hmm, supaya apa namanya teh menyelesaikan masalah itu. Jadi saya mencoba untuk nanti mungkin anak yang sesi 3 itu nanti tidak belajar jadi maksudnya tadi dikumpulkan di aula gitu untuk pembinaan untuk ini biar biar pikirannya fresh biar pikirannya tenang seperti itu jadi tidak takutnya pulang gitu jadi kami dipisahkan gitu dari kelasnya kemudian juga strateginya hmm. mungkin akan mengadakan jadi kalau udah tahu anak-anak yang mau AKM gitu, kami akan mengumpulkannya, kemudian mau melatih gitu ya setidaknya, walaupun guru-guru sudah mencoba melatih di kelas gitu ya Pak dengan memberikan pertanyaan pemantik itu di kelasnya, tapi memang kalau soal AKM memang perlu ada latihan begitu, apalagi kan pemilihan siswanya itu random ya Pak ya, jadi bukan dari sekolah begitu, jadi kadang yang dari pusat itu memilihnya anak yang maksudnya teh emang kemampuannya begitu ya. Jadi kami akan melatih begitu untuk soal-soal literasi dan numerasi seperti itu, Pak. Biar ya setidaknya ketika mereka melihat soal itu udah tahu gitu ininya apa namanya teh jalan pikiran sudah kebuka jalan pikiran anak untuk memecahkan masalah literasi dan numerasi begitu, Pak. Iya. Itu langkah ke Iya, muridnya ya. muridnya. Kalau langkah selain ke muridnya ada lagi nggak, Bu Nur? Oh, Kira-kira Oh, nih langkah sebagai ke faktor guru pendukung. mungkin ya Pak ya. Jadi kami mungkin dari Iya gitu. kurikulum mendorong lagi, memberikan semangat lagi, memberikan arahan lagi untuk memberikan soal-soal yang apa namanya teh ya yang hot gitu ya, yang memerlukan Mm-mm. pemikiran walaupun soalnya mudah, tapi perlu ada pemikiran begitu dari siswa. Jadi memang pikiran untuk numerasi itu kan memang bukan hanya matematika ya, jadi ada jalan pikiran anak gitu tentang memecahkan sebuah masalah begitu ya. Jadi memang perlu dilatih, makanya kami mendorong guru-guru untuk membuat soal yang bersifatnya penuh pemikiran gitu,
bukan 2 kali. Misalkan kalau ada matematika ya biasanya kan 2 tambah 2 ya. Jadi mungkin dibuat soal cerita dulu. Misalkan ibu membeli 2 anggur gitu dan membeli tiga apel seperti itu ya Pak. Jadi dari segi soal biar anak lebih ngeh gitu bahwa soal ini sebenarnya mudah gitu, tapi memang perlu pemikiran seperti itu ya. Begitu Pak. Ya. Iya, iya. Cukup brilian sekali nih ide dari Ibu Nur Hasanah. Kayaknya Ibu Nur Hasanah wawasannya ke depan gitu jauh gitu ya. Tapi nanti Bu Nur Hasanah nih kalau misalkan kita ada suatu Mm-mm. rencana nih ya, biasanya gitu kan. Kalau ada rencana, kalau kita konsisten melakukannya pasti nih ada hambatan-hambatan gitu kan ya. Sudah dipikirkan belum ada hambatan-hambatan lain atau tantangan-tantangan yang menghambat ke perencanaan Bu Nur Hasanah nih? Dan bagaimana cara Ya mengatasinya paling kira-kira? hambatannya mungkin guru nggak ada guru yang nggak mau gitu Pak membuat soal hot gitu ya. Jadi ya Iya, iya, begitu. iya. Jadi memang kalau ke anak mungkin ya bisa, tapi kalau ke guru kan ada yang memang malas gitu ya. Jadi mungkin kami memberikan, mungkin akan mengusulkan untuk memberikan IHT gitu ya tentang pembuatan soal yang hot seperti itu Pak. Ya, ya, Iya, iya, iya. Ya, benar. Kalau boleh tahu nih, ya, dari strategi dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Nur, ya. pemaparannya cukup bagus. Pihak-pihak mana saja sih yang kira-kira nih Bu Nur dapat mendukung apa yang Ibu rencanakan gitu, Iya, yang mendukung. yang akan Ya, dilibatkan oleh Bu Nur? mungkin semua guru ya Pak ya harus harus mendukung karena memang numerasi bukan hanya tugas matematika saja, bukan tugas bahasa Indonesia saja untuk literasinya, tapi semua guru juga harus harus dalam pembelajarannya harus bisa mencerminkan literasi dan numerasi. Kemudian juga yang pasti tentunya kepala sekolah Pak begitu ya, begitu. Jadi kalau tidak ada dorongan kepala sekolah gitu ya, ya nggak akan mungkin berjalan. Misalkan saya akan mengadakan IHT kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah nggak mungkin berjalan seperti itu Pak. Ya. Jadi banyak pihak yang akan dilibatkan begitu Iya, ya Bu Nur iya, ya? iya. Kalau misalkan dari pihak luar ada nggak Bu Nur nih dari selain dari lingkungan sekolah misalkan Eh, keluarga oh iya, misalkan gimana iya Pak, gitu? ada mungkin nanti ada pembicaraan ke orang tua begitu ya, bahwa numerasi dan literasi anak seperti itu. Jadi nanti anak-anak yang kan kita sudah memimpin komite ya Pak ya, grup komite kelas. Jadi nanti anak-anak Iya betul betul. yang apa namanya teh masuk ke AKM ya terjaring untuk mengikuti AKM gitu. Nanti akan diinformasikan untuk bisa belajar di rumah gitu, seperti itu. Ya. Oke. Sangat brilian sekali nih Bu Nur nih. Aduh ya Pak, terima kasih Pak. Aduh, Ide-idenya cemerlang. tadinya saya kepala maksudnya teh apa namanya teh kerma pusing kepala teh ya. Ditambah ada masalah seperti itu harus meningkatkan begitu. Kemarin soalnya ketemu dengan ibu kepala, aduh cina saya malu Iya cina begitu. betul. Jadi harus meningkatkan. Jadi beban mental saya ya sebagai guru matematika jadi merasa wow gitu down banget Pak. Tapi setelah berbicara dengan Bapak, alhamdulillah gitu Pak ya ada apa namanya teh ada pencerahan begitu ya ada pikiran terbuka dari pertanyaan Bapak seperti itu ya ya Seterusnya Bu Nur nih penasaran nih tentang apa yang Ibu sodorkan tadi ya ya dari program-program Ibu nih. Eh, Bu Nur nih kira-kira waktu atau momen yang tepat nih Bu Nur akan eksekusinya kapan? waktunya kalau nanti mungkin bahas secepatnya setelah saya mendapatkan apa namanya teh data anak yang ikut AKM mungkin ya Pak ya karena memang 1 minggu ya kalau nggak salah Hmm, kata kemarin kata ibu kepala hmm, katanya kita dapat data anak yang ikutan AKM itu adalah nanti 1 minggu mau AKM-nya baru dapat. Nah, setelah dapat mungkin kami akan melakukan kegiatan itu apa yang akan direncanakan seperti itu, Pak. Ya. Kalau tentang soal-soal ya karena memang sekarang udah ada yang ulangan ya guru, mungkin kami mendorongnya dari situ untuk mengingatkan kembali bahwa soalnya itu harus harus hot begitu. Ya, ya seperti itu. Oke Bu Nur, kita dari awal sampai sekarang Ya. nih ya seru banget nih ceritanya. Bu Nur kira-kira bisa nggak menarik kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir? Eh,
Ya, saya kan tadi apa namanya pengen meningkatkan numerasi apa ya. Nah, untuk meningkatkan numerasi Iya. berarti saya harus bekerja sama dengan teman-teman ya yaitu dengan memberikan soal-soal yang hot, kemudian melatih anak-anak, kemudian juga dalam pembelajarannya itu harus ada apa namanya pertanyaan pemantik sehingga anak dilatih untuk berpikir kritis seperti itu, Pak. Ya, begitu. Ya, jadi memang kalau soal AKM itu Iya. harus banyak latihan begitu ya. Ya, jadi kami harus mendorong kemudian juga untuk keluarga, berarti kami juga mendorong untuk anak-anak banyak berlatih jadi ya supaya supaya berlatih tidak tidak banyak bermain gitu di luar sekolah gitu, di luar rumah begitu. Ya, Ya, cukup cukup seru sekali ya iya, apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan Benur setelah kita iya, ngobrol gitu mudah-mudahan ya, ya. masalahnya jadi sedikit plong gitu ya. Iya. Walaupun pada intinya Bu Nur ada PR ya, Aduh, ini ada PR nanti ke depannya ada iya. program-program. Ya. Makasih ya Iya, Bu Nur. sama-sama Pak. Terima kasih atas pembicaraan hari Oke, ini ya. Semoga kita akan terus berlanjut ya Pak ya untuk perbaikan negeri. oke, Ya. siap. Oke Bu Nur, Oke, lanjut. sudah selesai Ya. kita gantian ya. Iya. Bentar. 15. Mau minum dulu Bu Nur? Kak, enggak mau minum. Mau minum dulu nggak? Kak bingung sih Pak. Dimulai ya Pak ya. Waktunya pas nggak? Kak, Waktunya pas pas nggak? waktunya pas. Ya. Waktunya ya agak pas-pas ya. Ya, oke. Dimulai Oke, ya Pak ya. siap, siap, siap. 15 Oke. menit ya. Kita mulai. Ya, ya. Bagaimana Pak? Kabarnya Pak Henda? Sehat? Kalau kemarin sih agak-agak puyeng-puyeng ya, tapi Hmm. sekarang setelah melihat Bu Nur duduk bareng sama Bu Nur kayaknya suasana berubah menjadi baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Eh, Oke. sepertinya waktu kemarin Bapak bilang ada yang perlu dibicarakan ya Pak ya. Ada apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu akan Ya, membicarakan apa? ya. Ya, Bu Nur nih dari kemarin kepikiran gitu ya. Mm-mm. Kepikirannya ya masalah anak-anak sih ya Bu Nur Ya. ya. Kan sekarang itu ada kepala sekolah yang ya baru gitu ya Bu Iya. Nur ya. Beliau itu ada program gitu ya Bu Nur Mm-mm. ya. Ada program pelaksanaan apa itu namanya pembiasaan akhlak Oh mulia iya. Bu Nur. Akhlak mulia ya diantaranya itu sholat duha nih Bu Nur. Sholat duha. Jadi setiap kelas gitu ya, setiap kelas saya ngajar di kelas 1 dan 2 Bu Nur Iya, mesti ya, perlu 1 bimbingan dan ya Pak ya. 2. Iya. Kelas 1 dan 2 Bu Nur. Mm-mm. Nah, dari kepala sekolah itu kan harus ada program salat duha Mm-mm. ya, setiap pagi harus dilaksanakan begitu. Nah, bukan masalah sholat duhanya sih Bu Nur yang Iya. jadi masalah, yang membuat agak sedikit apa pusing gitu ya. Ini pelaksanaannya Hmm. gitu. Jadi kalau kita misalkan melaksanakan sholat duha itu tempatnya belum tersedia Bu Ya. Nur. Jadi kita itu harus berpikir ke sana kemari untuk apa? Bagaimana nih sholat duha ini supaya bisa Hmm. dilaksanakan begitu ya. Gitu Bu Nur. Jadi begitu soal Oh tempat. iya. Jadi Bapak teh sekarang teh pengen bicarakan tentang masalah pembiasaannya Pak ya, yang tidak ada tempat ya Pak ya. Ya seperti itu ya. Iya. Menurut Bapak, ya kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil begitu ya? Misalkan kemungkinan untuk mengatasi masalah itu gitu. Misalnya dari kekuatan sekolah Jadi kan atau dari begini. kekuatan Bapak begitu. Jadi kan begini Bu Nur ya. Mm-mm. Sebetulnya tadi teh belum selesai nih Mm. apa dongengnya ya Oh, mendongeng. ceritanya. Oh, Jadi maaf, maaf. jadi begini. Enggak. Sekarang disambung aja dulu Oh gitu. iya. Tadi sempat lupa sih enggak di itu. Jadi kalau kita mau sholat duha nih ya, Mm-mm. anak-anak itu kan nggak ada tempat ya Mm-mm. untuk sholat duha gitu. Kita manfaatkan ruangan kelas yang ada kelas 1 Oh iya. gitu kan. Kalau kan ngajar kelas 1 kan Iya. pagi ya bener Iya, ya. iya.
kelas 2 nanti Iya. siang gitu diganti gitu. Misalkan kita ambil contoh kelas 1 aja gitu kan, anak-anaknya masih kecil kan ya Bu Nur ya, masih anak-anak yang tenaganya juga belum seberapa begitu ya. Kalau mau sholat duha nih Bu Nur ya, kan harus lega ya gitu ya, Benar. tempatnya harus luas begitu ya, karena kan untuk sholat begitu. Jadi meja-mejanya itu dikesampingkan gitu, digeser-geser, Iya, ditumpuk-tumpuk dulu gitu biar ada tempat yang iya, yang iya. yang luas begitu. Ibu Nur Hasanah bisa Mm. dibayangkan anak sekecil Iya. itu kelas 1 harus geser-geser bangku gitu kan ya, Mm. numpuk-numpuk bangku. Itu perlu waktu yang tidak sedikit Bu Iya. Nur. Kadang-kadang kita mempersiapkan salat duha sampai selesai salat duha itu waktu setengah jam lebih itu dapat tersita gitu ya Bu Nur. Nah, tadi Bu Nur mengajukan pertanyaan Ya, bagaimana tadi Bu Nur? kemungkinan apa yang bisa, Pertanyaannya lupa ya lagi. kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan begitu untuk mengatasi masalah itu, Pak? Mm-mm. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin kita belum terpikirkan ya, gitu aja gitu ya, kayak geser-geser bangku aja gitu. Tapi sekarang ada seperti ada lampu di sini, Iya, iya, tuh gitu iya. ya. Ada terang-terang Oh, begini di ya. sini nih. Jadi kayaknya Bu Nur ya Mm-mm. di sekolah saya kan ada ada Mm-mm. ruangan gitu ya, ada ruangan yang tidak terpakai. Ruangan gudang Mm-mm. sih Bu Nur ya, ruangan gudang. Tapi kalaupun misalkan ruangan gudang itu dimodifikasi Gimana? atau dibersihkan begitu ya. Kan sekarang itu bangunan gudang ruangan gudang itu kan hanya untuk diperuntukkan untuk Mm-mm. Ya, Pak. barang-barang bekas yang tidak Iya, terpakai ya Bu Nur ya. Dikumpulkan di situ gitu ya. ya. Ada meja, ada kursi dan lain-lain, brok gitu ya di sana gitu kan. Tapi dipikir-pikir kayaknya kalau dialih fungsikan gitu ya, kalau dialih fungsikan ruangan itu menjadi ruangan khusus, Iya. dibikin musola gitu ya, musola sekolah, kayaknya lebih Iya, iya. lebih ada manfaat lebih begitu. Tapi yang jadi permasalahan nih Bu Nur, permasalahannya kan di situ ada barang-barangnya Mm. gitu ya, barang-barang bekas seperti kursi, meja. Kita berpikir mau dikemanain gitu ya meja dan kursi itu gitu. Itu benar. Eh, menurut Bapak, kalau yang barang-barang itu bisa digunakan apa ya, misalkan solusinya gitu supaya apa namanya itu kan itu barang negara ya Pak ya. Kalau barang negara nggak bisa dibakar gitu ya. Mm-mm. Jadi harus ada nggak solusinya gitu untuk memanfaatkannya kira-kira begitu. Dibakar, tidak boleh ya, Mm-mm, dilenyapkan berarti ya melenyapkan aset begitu ya. ya, tapi Kalau dijual juga nggak mungkin ya kan ya Bu Nur ya. ya, begitu. Itu apalagi kan menggelapkan apa itu menggelapkan aset Iya, negara gitu takutnya ya. seperti itu. Udah nggak solusinya. Mungkin alternatif lain Hmm? mungkin Bu Nur kayaknya gitu ya barang-barang Mm-mm. itu kita daur ulang kayaknya. Iya. Didaur ulang atau dibuat semacam kreasi yang Mm-mm, lain. mm-mm, Seperti misalkan tadi kan ada tumpukan kayu ya. ya. Terus dari meja, dari kursi itu Mm-mm. mungkin Bu Nur nih bisa dimanfaatkan kayaknya si kayu itu untuk berbagai macam keperluan yang mendukung Ya, sekolah gitu seperti iya Pak. misalkan membuat pagar gitu ya, mungkin begitu ya Bu Oh Nur ya? iya, 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 Membuat iya. pagar, terus kalau nah ini kan kemarin pramuka belum 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 ada seperti macam Mm-mm. gapura gitu ya. Kayaknya bisa ya Bu Nur ya, Ya, kalau misalkan gapura dibuat dari bekas-bekas meja kayak gitu ya, kayaknya. sepertinya itu Itu solusi mungkin yang kreatif Pak. Ya, 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 iya, begitu. ya kayaknya seperti itu. Jadi berpikir keras bagaimana supaya misalkan Ah, bentar dulu Pak. tempatnya bersih Iya, gitu iya. ya. Ya, ya enggak. Ya. Enggak, itu saya ruangan dikunci. Ya, Kak, Siap Bu Nur? ya.
kira-kira Pak untuk apa namanya itu tadi ide Bapak yang sangat bagus itu ya bisa dilaksanakannya ya kapan ya supaya mungkin anak nanti bisa 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 tercapai-capai deui gitunya Pak gusur-gusur bangku seperti itu ya rencananya kira-kira mau kapan Pak dilaksanakan? Kayaknya apa itu ikan sepat, ikan apa itu namanya? Ikan sepat nanti apa namanya tuh biar cepat asal ini ya. Gambar ikan sepat pakai batik ya. Ya, Semakin cepat semakin baik. ya seperti itu ya. Ya, Seperti itu. Jadi nanti ya mungkin kita akan melaksanakan apa atau apa mengeksekusi ya, ya eksekusinya kapan? mengeksekusi rencana itu. Tapi jujur benar nih. Jadi kan programnya baru terbayang Mm, sekarang nih ya. ya, Terbayang sekarang nih. Tadi belum ada Bu Nur, tapi setelah dengan Bu Nur dengan auranya yang begitu ya, apa memancarkan aura yang ya, penuh ya, dengan ya, ya, solusi gitu ya. Jadi sekarang jadi teringat nih apa solusi dari masalah ya, ini kayak gini gitu. Tapi insya Allah ya Bu Nur akan secepat mungkin. Kalau bisa besok juga kita iya, iya, mudah-mudahan bisa dieksekusi gitu iya. besok. Tapi kita menunggu aja apa waktu yang tepat bagaimana nanti Iya. baiknya di lapangan benar. Kan rencana Bapak itu mau besok ya kira-kira kalau rencana ini ada nggak hambatan yang gitu Pak nanti? Hambatan dari rencana Bapak Kalau kira-kira apa ya? hambatan kalau hambatan jelas pasti ada Mm, ya Bu Nur ya. iya, Nanti kan gimana cara apa iya, memindahkan barang-barang yang sebanyak itu begitu ya ke ruangan yang lain atau tadi memodifikasi bahan-bahan yang mm, ada sampah-sampah yang ada di situ menjadi bahan-bahan yang lain yang berguna begitu. Itu juga perlu misal pemikiran yang lebih bagaimana akan dibuat apa terus iya, bagaimana begitu ya. Mungkin itu juga akan menimbulkan mm, kesulitan tersendiri sih benar. Tapi kita iya, yakin ya benar ya kita niatnya baik gitu ya. Tapi kalau kita laksanakan secara bersama-sama, misalkan ya iya. insya Allah terwujud lah. Kan tadi kan ada hambatannya Pak ya. Kalau kalau maksudnya ukuran Mm-mm. keberhasilannya apa ya Pak kira-kira ya dari rencana aksi Bapak tadi? Ya memanfaatkan barang bekas gitu ya. Kalau ukuran kalau ukuran keberhasilan ya kita ya pelaksananya dilihat dari pelaksanaannya aja Bu Nur ya. Kalau pelaksanaannya misalkan sholat duhanya jadi Ya, semakin baik begitu ya. Terus anak-anak juga apa melaksanakannya juga tidak iya, penuh iya, dengan iya. hambatan gitu ya. Kan itu kan Mm, banyak hambatan, geser-geser bangku gitu kan ya, mm, menumpuk-numpuk meja gitu. Jadi si siswa itu dan gurunya juga nih, yang gurunya juga sama. iya, iya, Jadi siswa dan gurunya itu iya, keringatan iya. duluan gitu ya, keringatan duluan, sholat duhanya nggak husu gitu ya. Jadi kita kan udah banyak tenaga nih yang dikeluarkan gitu. Tapi kan kalau nanti ruangannya sudah mendukung, sudah bersih, sudah rapi, jadi anak-anak tinggal Mm, tinggal ngambil wudhu aja gitu ya. Terus setelah wudhu dipersiapkan sholat duhanya. Kayaknya nih udah iya, terbayang nih, di pikiran Bu Nur ya. Udah iya, kondusif iya, kayaknya iya, sholat iya. duhanya gitu. Jadi kita lebih leluasa Iya. untuk sepenuhnya digunakan waktu Oke. untuk sholat duha Dari gitu. rencana Bapak itu Gitu kira-kira Bu Nur. siapa ya Pak yang bisa untuk diajak ya yang bisa membantu Bapak begitu ya untuk mencapai tujuan itu supaya salat duha kondusif begitu ya. Ada tempat untuk salat duha begitu. Jadi ya kita kan nggak terlepas dari kolaborasi ya Hmm. Bu Nur ya, kolaborasi dengan semua pihak Iya. yang berkepentingan, terutama mungkin nanti akan koordinasi dulu, akan berkomunikasi dulu dengan yang pertama dengan kepala Iya. sekolah, mungkin akan itu kan pihak yang Iya, utama iya. ya Bu Nur ya untuk Mohon, perizinan mohon. juga kan ke sana kita mulainya gitu ya. Jadi kita nanti kepala sekolah akan diajak bicara juga, diajak komunikasi bagaimana pendapat beliau gitu ya akan rencana ini. Tapi saya yakin beliau setuju karena
karena saya tahu apa kepala sekolah saya pada hari ini gitu ya. Apapun yang dilakukan yang untuk kepentingan anak didik, untuk apa kemajuan sekolah pasti akan didukung gitu ya. Saya 100% kayaknya bisa memegang itu gitu. Nah, setelah ke kepala sekolah mungkin pihak yang kedua yang akan saya ajak bicara mungkin guru-guru ya, guru-guru gitu ya. Ditawarkan ke mereka. Kan ini kan masalahnya tempat ini bukan untuk kelas 1 saja mungkin ya. Nanti bisa dilaksanakan secara berjamaah mungkin dengan kelas-kelas yang lain begitu ya. Kalau tempatnya sudah memungkinkan lega begitu ya. Guru-guru lain juga akan dilibatkan bagaimana cara mengeksekusi rencana ini. Terus setelah guru mungkin anak juga akan diikut sertakan. Anak nanti akan dilibatkan dalam rangka revitalisasi ruangan gitu ya. Revitalisasi ruangan ini gitu. Nanti kalaupun misalkan ada kita lihat dulu kebutuhannya, kalau misalkan perlu bantuan orang tua wali murid kenapa tidak gitu ya. Orang tua wali murid juga perlu dilibatkan gitu. Tapi kan sekarang itu Bu Nur banyak sih program sekolah di kita yang melibatkan orang tua gitu. Melibatkan orang tua selain dari mungkin ini juga bisa kembalikan contohnya seperti pemagaran gitu ya. Pemagaran kan sudah tidak biaya dari mana gitu. Ya karena di kita dengan komunikasi dengan komite, komunikasi dengan warga gitu kan. Mereka juga kayaknya tidak keberatan gitu kalau diajak komunikasi. Ini pun juga sama kalau masalah pengkondisian musola gitu ya. Kalaupun misalkan ada yang perlu dibantu, kalau kita komunikasi yang baik bisa. Ya mudah-mudahan ya Pak ya setelah coaching hari ini apa yang telah Bapak rencanakan, apa yang telah Bapak idam-idamkan gitu terlaksana ya Pak ya begitu ya. Dan nanti anak-anak bisa bersolat duha bersama-sama mungkin ya seperti itu ya di dalam sebuah ruangan yang insya Allah akan membawa ke surga ya gitu. Ya mungkin itu saja Pak ya. Iya, nah itu Bu Nur. Jadi kesimpulannya ya seperti itu. Kita ke surga bersama-sama. Iya, ya kita kan menjembatani orang lain untuk berbuat baik dan diri kita juga gitu kan, diri kita juga gitu. Kenapa kita tidak mulai gitu ya? Mudah-mudahan minta doanya Bu Nur supaya program ini dapat dieksekusi dengan baik, dengan lancar gitu ya. Anak-anak juga dapat kegiatan belajar mengajarnya terutama dalam peningkatan akhlak mulia ini berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya. Siap. Ya. Udah Pak. Sami-sami ya Pak, sukses. Ya. Siap. Atos pengen Mbak. Udah. Gimana sekarang? Udah. Keluar udah 15 gimana? menit, saya juga udah 15 menit begitu. Iya. Padi bagaimana? Keluar saja dari room, masuk ke utama apa dilanjut? Kayaknya lanjut aja. Ada Ibu Layung nih, Bu Pepe. Iya. Ibu itunya mah Atos gitu ya. Iya. Atos itu nama coaching nama 15 menit. Refleksinya udah, Bu? Refleksinya belum, Bu. Bentar. Yang ya, refleksinya ya. Bentar ya diisi di situ, Bu. Diisi atau didialogkan, Bu? Didialogkan. Di situ perintahnya gimana, Bu Nur? Nanti ya itu Maya Bu Nur. Iya, kalau nggak salah tadi nanti gimana? Harus. Aku tuh udah ngedownload tapi nggak ada ya. Refleksi. Ditanya satu-satu apa bagaimana, Bu?
Di mana tugasnya Bu, Bu Nur? Di 23A5 bukan? Aku teh ini teh downloadnya teh yang ini Pak. Oh, refleksi coaching. Tuh, ada. Bentar Pak. Ini mah latihan sih. Diisi bareng-bareng di sini. Yang ini Pak. Refleksi coaching Tadi, kalau nggak salah. yang mana Bu? Yang di, Bisa dikirim Bu di bentar filenya? dulu. Bentar dulu. Di sini teh apa yang sudah berjalan baik. Jadi mungkin kita mengisi masing-masing ya Bu ya. Seperti itu Bu, Pak. Iya, kayaknya Ya, itu mengisi masing-masing Bu Nur. ya. Jadi refleksi diri kita ya. Bu, share dulu. Unggahnya di mana? Bu Nur Hasanah itu Nur, Bu Nur. Bu Nur yang refleksi di mana unggahnya Bu Nur? Sudah keterima, Pak. Oh ini, ya. Sudah Bu Nur, Oh, iya. lagi dibuka. Diisi apa di ini Pak diwawancarakan. Ini mah kan tapi ini Diisi pribadi iya, kayaknya kalau dilihat dari redaksi ya. iya, heeh. Iya, Bu Layung. Kayaknya diisi apa pribadi. Di Iya, pribadi ya, sebentar Pak, kita lihat dulu dari ininya ya. Ini tuh harapannya setelah masing-masing pasangan CGP mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksinya masing-masing. Ya berarti boleh sekarang juga mungkin Pak. iya. Oh boleh. Dari saya dulu berarti apa ya? Oke, dari Bu Nur Oke, dulu iya aja ya. boleh. Ya. Mungkin nanti didiskusikan di Iya, itu iya. besar ya, di Iya. ruang di rumah. Oh, yang ini Ya. ya, apa yang sudah Bu berjalan Nur, bulan, Pak? badai Bu Nur heula ngabalarna. Iya, bentar. Pertanyaannya itu teh kan apa yang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya selama percakapan selama percakapan ya. Mm-mm. Yang saya rasakan begitu dari masalah Ya. yang tadinya sepertinya berat begitu ya setelah dibicarakan jadi permasalahan itu menjadi gampang gitu. Jadi udah kebaca alurnya begitu ya walaupun memang belum belum dilaksanakan tapi ketika ada pembicaraan begitu ada yang mengarahkan bagaimana nanti menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi kebayangnya akan mudah begitu. Yang itu yang saya rasakan begitu dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Henda gitu. Terus lagi ya nah apa yang perlu saya perbaiki begitu yang perlu saya perbaiki ya, ya seperti itu. Jadi mungkin terkadang mungkin sudah jadi kebiasaan mungkin ya Pak ketika saya mendengarkan jadi saya terkadang responsif gitu. Oh iya 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 gitu ya. Jadi mungkin seharusnya saya harus mengurangi kata-kata seperti itu. Takutnya bisa mengganggu yang berbicara begitu ya. Karena memang mungkin walaupun saya orangnya
Maksudnya itu jarang berbicara, tapi ketika mendengarkan saya terkadang suka keceplosan, oh iya 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 betul betul suka begitu gitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya perbaiki begitu. Jadi tidak terlalu responsif begitu ya. Kemudian juga mungkin pertanyaannya mungkin lebih natural lagi gitu. Jadi tidak terpatok dah yang sudah saya tulis bahwa saya pengen bertanya gini, bukan bertanya gini seperti itu. Mungkin itu refleksi dari saya. Bangga. Oke, terima kasih Bu Nur Ya, Hasanah. Sangat baik sekali hasil penyampaian refleksinya. Nah, kalau dari saya pribadi setelah melakukan iya, coaching ya, yang menjadi coachnya Bu Nur Hasanah sangat keren sekali gitu ya Bu Nur Hasanah. Kayaknya Bu Nur Hasanah ini coach yang bukan kali ini aja kayaknya nih, bukan dadakan. Bu Nur Hasanah itu coach yang sudah terbiasa gitu ya melakukan coach enggak, kayaknya enggak. terasa gitu kan ya, terasa gimana sih auranya gitu kan. Tadi juga kan terasanya Bu Nur ini bisa menggiring saya ke solusi gitu ya, ke solusi. Nah, yang pertama dari refleksi diri, pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi komunikasinya sudah mengikuti alur ya, alur ceritanya sudah dapet. Ini tidak terlepas dari dari pemahaman Bu Nur Hasanah nih tentang mungkin prinsip-prinsip atau alur-alur dalam coaching begitu ya. Sehingga beliau ini bisa bisa menggiring gitu ya, mengarahkan gitu kan saya untuk menemukan solusi sendiri begitu. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk diri pribadi saya sendiri gitu ya. Memang tadi Bu Nur Hasanah ya gitu ya. Saya juga sama Bu Nur gitu ya. Ketika orang lain ya memang itulah memang saya perlu latihan gitu Iya, ya. Ketika orang lain berbicara, saya itu ada sedikit nggak tahan gitu iya. ya, nggak tahan kalau ada unek-unek gitu, pingin menyela gitu aja. Iya, Iya, jadi langsung aja mau masuk gitu ya, gitu ya. Itu kan perlu latihan ya. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya ya dapat diminimalisir lah gitu ya. Dan mungkin kalau bisa, insya Allah bisa akan dihilangkan gitu, sifat-sifat kayak gitu ya Bu ya. iya, Ini untuk diri saya pribadi. Terus yang perlu diperbaiki juga saya tingkat konsentrasi memang agak perlu ketenangan gitu ya, iya, perlu kenyamanan. Saya itu kalau konsentrasi ada yang suasana misalkan di lingkungannya agak berisik gitu ya, terus ada suara-suara apa gitu ya, jadi gancang buyar. sebutnya gancang buyar gitu ya, cepat pudar gitu ya konsentrasinya, jadi nggak bisa Ya, fokus di suasana yang tidak tenang gitu benar. Terus yang selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya Bu? Memang kalau kita mau sepenuhnya hadir gitu ya dalam percakapan, memang konsentrasi yang paling utama gitu Bu ya. Terutama kita memfokuskan diri kita gitu kan ya, tidak melakukan hal-hal yang lain. Misalkan kita fokus kita teralihkan ke HP atau gimana, kan kita kalau sedang iya, ngobrol ya Bu ya, Bu Nur Hasanah, kadang-kadang kita ada megang iya, HP gitu ya, kadang-kadang kita lihat iya, chat gitu kan, itu sepertinya dapat dialihkan gitu ya perhatian kita itu gitu kan, itu jadi mengurangi fokus gitu ya gitu. Jadi saya berusaha untuk menghadirkan perasaan dan diri saya sepenuhnya gitu dalam obrolan. Jadi saya hindari kontak-kontak dengan benda-benda seperti itu begitu, dengan HP dan lain-lain gitu. Terus ya saya juga sadar bahwa empati itu memang perlu ditingkatkan ya iya, Bu Nur. Jadi kalau kita sedang berbicara gitu, kita bisa merasakan kalau kita fokusnya ke yang lain akan nggak enak gitu. Enakin di hati gitu ya iya, Bu Nur ya. Gitu. Jadi maksudnya jadi saya juga berusaha gitu ya untuk menghadirkan raga saya, hati saya juga sama gitu, fokus ke lawan bicara gitu. Gitu. Terus yang selanjutnya usaha saya untuk supaya hadir penuh itu saya selalu berusaha ya Bu ya, berusaha menatap mata gitu ya, menatap mata atau kontak dengan dengan lawan bicara gitu. Terkadang kita kan suka babaliuran malu gitu ya, Pak. ya bener ya. Iya,
suka suka babaliuran gitu ya kalau kita sedang bicara dengan orang lain gitu kan. Jadi ada kesan apa ya kita itu empati ya Ya, Bu ya. Kita empati jadi apa yang lain lakukan ke kita. Oh ternyata kita juga kalaupun melakukan hal yang sama pasti seperti itu gitu kan ya. ya, Jadi usaha saya untuk supaya penuh gitu ya kehadiran saya, itu empatinya ditingkatkan Bu. Kalau saya pribadi gitu ya. Terus yang lain, pertanyaan yang lain, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu tadi Bu. Jadi yang apa yang saya bicarakan, meningkatkan apa konsentrasi gitu ya. Terus meningkatkan empati, terus kontaknya juga ditingkatkan kalau berbicara gitu. Pokoknya berusaha untuk menjadi ya, maksimal gitu aja Bu. Itu mungkin refleksi dari saya. ya, mungkin ya. Saya pribadi Terima Bu kasih Nur ya Pak ya. gitu. Sepertinya kita berdua nih ya. Ini Bu Aduh Neti ini izin kan? ada Bu Neti ya mau bergabung ya? Iya, Boleh. ya. Bu Neti ini teh kita teh udah refleksi udah ya Pak ya. Kemudian coachingnya juga udah. Mm-mm. Iya. Udah Bu Neti, Tosan. Atau pelan. Atau ini seru pisan. Jeung Bu Nur Hasanah mah ngobrol teh ini meni ya ini mah coachingnya sudah jalan Bu. Bu Nur Hasanah itu Oh, bukan coaching dadakan, bukan. Coachingnya wah udah luar biasa pokoknya, mantap. saya kan orangnya iya. bukan Berarti udah paham ya. Jadi Tapi jadi udah jalan masalah ini. yang saya pendam gitu Bu ya Bu Neti ya, yang saya pendam bertahun-tahun mungkin gampang. itu Saya itu pen. bisa terbuka begitu mudah begitu setelah coaching dengan Bu Nur Hasanah ini. Waktu dulu Ya Saya benar ya? waktu dulu pernah di coaching saya itu sama Bu Ai. Waktu Bu Ai lagi CGP, kemudian saya melihat Pak Henda, ya udah begitu Pak. Jadi saya belajarnya begitu, melihat. Dulu melihat Bu Ai cara coachingnya bagaimana. Kemudian cara Pak Henda tadi bertanya seperti apa namanya berlaku seperti coachingnya itu seperti apa. Jadi saya belajarnya begitu Pak. Jadi pertanyaan tadi itu saya nyambung apa enggak ya gitu. Begitu. Untuk dari dulu. Berarti udah ada pengalaman itu Bu Nur, udah ada pengalaman lumayan. Luar biasa, luar biasa. Pengalaman di ini Bu, di coaching. Waktu dulu Bu Ai ya Jadi angkatan coach, gitu. jadi coach ya. Iya. Iya. Kan ke ruang ke ruang Pak Heri juga udah selesai, Pak Andrinya ada kegiatan. Ini ada chat dari Pak Adi. Terus si Balas Bapak aja ya. nanya aja. Udah selesai gitu ya? Iya, Itu aja ya. Terima kasih rekornya Bu, ya. biar dihentikan. Pak Henda terima kasih. Pak Adi terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Siap. Atur Ya, nuhun ilmunya sami-sami.